atau enggak ya? Lu makan apaan? Sukro. Gimana? Sukro tuh? Akan lagi coba membuktikan ini mutiara asli atau palsu. Bagi dong. Katanya mesti digigit. Mau nyobain nggak? Enggak, lu ngerti nggak tuh? Ya ngerti, makanya mau gue coba gigit. Katanya buat ngebedain mutiara itu asli atau palsu. Ah, lu ada-ada aja. Digigit, dikasih sambal dulu dikit. Lu jangan ngarang-ngarang deh lu. Lu jangan nantangin gue. Ya, Lu buktiin dulu siapa yang bisa ngebuktiin, yang paham banget soal mutiara. Itu ada temen gue di situ. Mana temen lu? Mana? Ini. Oh, di sini ya. Jadi sebelahan gue, lebih dekat gue. Daripada lu. Lebih dekat. Halo. Halo. Hesti. Grace. Ini mutiara asli atau palsu emang dibedainnya dengan digigit ya? Ada beberapa orang bilang dengan cara digesek sih di gigi. Digesek? Digosokkan Oh, di gigi. digosok di gigi. Jadi dari gesekan itu ada kerasa, ada Bunyinya. masirnya. Oh. Ada masirnya. Masir? Jadi ada kerasa, ada gesekannya gitu. Ada geredek-geredek itu asli? Iya, itu yang asli. Kalau yang terlalu licin itu justru, oh iya ada. Itu buatan. Pak Sukimin. Ini kenalin Pak Sukimin. Ada Grace. Hai, Grace. Andi Lau. Silakan. Lagi ada apa nih? Oh, ada gundu bagus nih. Ini mutiara. Wah, ini cakep banget ini. Ini tangan jari segini jari siapa nih, Mbak? Ini desain sih. Ini Oh, untuk bukan beneran. display aja. Saya kira ini cincin segede gini, jarinya segimana. Ini mutiara Ada semua kali. nih pakai batu. Iya, ini semua mutiara. Cuma kita kolaborasi dengan emas sama silver. Kalau Dan itu kan didesain. kalau mutiara asli sama palsu cuma tinggal digesekin aja satu sama betul. lain itu berasa dari ada masirnya atau enggak. Tapi kalau bedain air tawar sama air laut mutiara. Nah, kebanyakan rata-rata orang kalau mutiara air laut kebanyakan kalau dia nggak bulat dia akan ekstrim bentuknya. Tapi kalau mutiara air tawar dia kebanyakan tidak sesempurna dengan seperti apa yang dibuat di alam. Air tawar itu justru malah nggak asli jadi katanya. Bukan nggak asli, dia tetap dari budidaya air tawar, tapi dengan proses ada Kurang unsur alami tangan ya. manusianya. Ya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan dari sahabat pagi Oke. dengan hashtag pagi-pagi tanya mutiara ya. Dari Maya. Cara ngerawat mutiara biar warnanya selalu shining gimana sih? Ya, shining bright like a light. Pada dasarnya jangan menggunakan semua bahan kimia yang ada. Kita tidak pernah menganjurkan untuk merawat mutiara dengan mencuci menggunakan bahan kimia. Jadi cukup hanya dengan suam-suam kuku air, kemudian jangan terlalu sering disimpan di ruang hampa udara seperti kayak brankas atau tempat-tempat yang Untung rusak ya. iya dia justru harus kena udara juga. Yang bikin mutiara jadi semakin mahal dilihatnya dari apanya, Mbak? Ini yang nanya si Dea nih. Jadi mutiara ini dilihat untuk harganya itu berbagai macam, dari kualitas, dari warna, kemudian dari ukuran. Itu yang paling umum dan cluster. Tahu nggak Iya, produksi mutiara terbaik ada di mana? Di mana? Di Indonesia. Bener ya. Indonesia tuh Jago juga nih. Loh, saya kan soal mutiara. Gimana Mbak. Pak, jelasin Pak. Jadi ya si Joseph Taylor ini dia dulunya ada tukang jahit. Nah, sekarang ini ada Ada Taylor ya, Taylor. Ada Taylor. dia ini seorang ahli biota laut asal Australia. Jadi menyatakan bahwa Indonesia ini merupakan pusat mutiara laut selatan atau South Sea Pearl terbesar di dunia. South Sea Pearl ini adalah jenis mutiara yang secara umum berukuran lebih besar dari mutiara-mutiara lainnya dan memiliki kilau cahaya yang unik dengan pantulan yang lembut. Sebenarnya ketika diambil dari kerangnya itu bentuknya langsung bulat gini nggak sih? Enggak kan? Iya, ada yang bulat. Ada juga yang Ada bulat yang sempurna bulat. gitu. Oh. Ada yang bulat. Di Indonesia sendiri, kerang-kerang ini tumbuh baik karena perairan Indonesia yang mampu memberikan nutrisi yang sempurna untuk pertumbuhan kerang tersebut. Nah, kalau boleh tahu nih, berapa sih harganya? Kalau di mutiara kita harga kisaran yang kita sudah anggap biasa dengan standar size 12 mili sampai 13 mili. Kita cara penghitungannya per gram. Kalau Oh, sama juga kayak emas berarti. per gramnya untuk yang standar tuh start dari 150.000. Oh, yang bikin dia mahal tuh apa? Kalau berlian kan kilauannya. Nah, kalau ini apa? Klasternya, jadi seperti ini ada klasternya, ini ada agak ungu Oh, dan ini beda agak ya? hijau. Iya beda. Ini ada perhiasan dari mutiara tapi diukir jadi bentuk tengkorak. Seniman Jepang namanya Shinji Nakaba itu mengukir mutiara menjadi berbagai perhiasan bermotif tengkorak yang sangat keren. Dari tahun 74 dia Dari telah mutiara bekerja nih yang sebagai bikinnya? dari mutiara.
sebagai seorang desainer yang telah menciptakan beraneka perhiasan yang berbasis di Tokyo. Dia sendiri menggunakan bahan-bahan yang tidak konvensional untuk membuat karyanya. Hasil karyanya dapat dipakai dan karya seni tengkoraknya kali ini mengambil referensi dari seni penguburan di abad ke-16 hingga Itu dari Mutiara ya? Mbak Grace, nama ininya apa, nama tempatnya? Mungkin bisa di-share ke... Oh oke, kita ada di Jakarta dan Surabaya. Bernama Philadelphia Jewelry. Di sana kita memfokuskan lebih ke mutiara. Oke, terima kasih Mbak Grace sudah di pagi-pagi ya. Ini sementara taruh sini aja dulu buat sampel. Nanti di belakang urusannya. Mau saya antar dulu ya? Iya. Oke. Hari ini Pak Andre tuh perhatian banget ya orangnya. Sama tamu harus begitu. Iya. Jalan aja dulu. Atu-atu nih. Atu-atu. Ngarap sugap. Ya, dapat. Assalamualaikum. Salam. Aku lagi main game nih, lagi main mutiara. Gue lagi mau nyari mutiara raksasa. Yang mana sih? Seriusan nih. Mutiara Sasa. Oh, Mutiara Sasa Yemengzu. Itu bukan sih? Iya nih, di sini bukan? Ini tuh. Ada batu mutiara yang dipamerkan di Wenchang, Provinsi Hainan, Cina. Itu menarik minat penggila perhiasan di dunia. Itu bentuk perhiasannya sebenarnya nggak rumit ya, seperti berlian ya. Bentuknya bulat aja kayak gitu. Itu ukurannya giant, raksasa banget. Tapi harganya itu bisa mencapai 2,2 miliar yuan atau 2,9 triliun rupiah. Ini beratnya 6 ton. Ya ampun, kasihan ya mbak-mbak yang melukin ya. Beratnya 6 ton dan yang membuatnya unik adalah batu ini bersinar hijau di dalam gelap. Batu mutiara ini dikenal dengan nama Yemengzu yang menjadi bagian dari legenda Cina selama bertahun-tahun. Beberapa orang yakin dengan menyentuh batu ini mereka akan mendapat keberuntungan dan kemakmuran. Ini kali maksudnya. Iya itu tuh keren banget ya. Halo Brenda. Lu ganggu aja lu. Lu udah ngobrol sama tante? Ya mungkin drop dong. Gimana sih kakak? Iya tadi habis nganterin Grace tadi. Aduh. Ini yang Ini bawa juga mutiara. Brandon tiba-tiba masuk ngomongin mutiara. Tadi Iya, kita ngomongin mutiara yang tuh gede keren banget. Udah lihat kapal dari Kalung Mutiara belum? Wah nggak ada kali. Ada. Kapal dari Kalung Mutiara. Aku baru aja tadi kasih tahu sama Grace. Dia seorang Guys seniman. banyak ngasih informasi ya. Banyak. Karena kan dia memang ahlinya dalam bidang mutiara. Seorang seniman membuat karya seni yang keren banget nih. Ia mengumpulkan kalung mutiara tua dari pameran toko dan barang bekas sampah selama beberapa tahun. Dan ia terinspirasi membuat sebuah kapal tradisional Cina dari perhiasan mutiara tua yang dia dapatkan. Dan seniman ini menggunakan rangka kawat serta tali senar untuk merangkai gelang dan kalung mutiara tuanya. Dibutuhkan sekitar 1 tahun untuk menyelesaikan karyanya ini. Tuh, cakep ya? Jadi kayak kapal ya, dan itu Ini dari semua kalung kalau dilihat mutiara dari nih. dekat mutiara. Dirangkai-rangkai sama dia jadi bikin untayan bentuk mutiara. kapal gitu. Brandon kalau punya cewek mau kasih mutiara atau berlian nih? Seandainya lu punya cewek nih. Seandainya. Nah, Kasih berlian sih. kasih berlian ya? Iya, soalnya Why? Why? Because diamonds are forever. Nggak tahu sih. Iya benar juga sih, benar juga. Menurut Bang Sahabat Andre wanita. kasih apa sebagai laki-laki? Kalau Saya sih mah sebagai apa laki-laki aja. saya akan memberikan kasih sayang dan perhatian. Itu dia yang paling penting. Kalau berlian dan mutiara itunya hanya sebuah hiasan. Hiasan semata, tapi yang paling penting adalah inner support. Ini ada karpet mutiara Baroda. Diyakini dibuat oleh India lebih dari 100 tahun yang lalu. Karpet tradisional ini awalnya akan dihadiahkan oleh Maharaja Baroda untuk kuburan Nabi yang terletak di kota suci umat Islam di Madinah. Keren. Namun Maharaja tersebut wafat sebelum sempat menghadiahkan karpet mutiara itu. Dan ternyata karpet tersebut masih disimpan oleh pihak keluarga. Karpet ini mempunyai permukaan yang dipenuhi dengan perhiasan yang ditatah dengan 2 juta mutiara alam yang dikenal dengan nama Basra yang dipanen dari perairan Teluk. Karpet mutiara ini merupakan salah satu item barang seni Islam yang dilelang di Doha dan ternyata sudah laku seharga 70 miliar rupiah. Sedap. Ini kita lihat artikel Brandon Salim nih ya. Tadi bapaknya udah ya. Brandon Salim ingin Ferry Salim jauh-jauh saat ia berakting. Kenapa grogi Berapa ya? kali acting bareng kan?
Tapi nggak pernah satu frame, Bang. Malu karena ya namanya sama bokap kan jaim kan kayak sekarang aja kan agak diem-diem nih. Iya. Malu jaim. Kenapa sih sebenarnya bokap emang suka suka godain? Ikut campur gak? Suka ikut campur gak dia? Enggak, inner support. Atau pernah lagi acting, lagi satu lokasi, dia ikutan ngeliatin gitu-gitu ya? Iya, dia Itu pasti bikin risih, jangan-jangan? enggak, soalnya dia orangnya lebih hyper, lebih lucu daripada aku. Jadi ya agak down kalau ada dia lebih. Brandon Salim rela rogoh kocok cukup dalam demi kacamata. Sama ya, kayak Batake ya, kacamata ya. Bener, koleksi kacamata juga ya? Ya, tapi nggak sehebat dia sih. Aku masih ya suka aja sih. Tapi kalau sekarang sih, aku tuh orangnya jiwanya tuh jiwa kuno sih. Jadi aku suka barang-barang jadul. Klasik lah. ya. Klasik ya. Brandon Salim ingin kalahkan ketampanan Ferry Salim. Ini sama-sama keluarga sungkem ingin saling mengalahkan. Nggak bisa sih, dia mah udah ganteng banget. Wah, soalnya. bokap tapi kan proses dulu juga kayak lo. Kalau menurut gua malah lo lebih ganteng dari bokap sebetulnya. Kok bisa gitu? Lo jelas lo udah fresh begini. Udah mulai mateng. Udah mulai matang kalau mangga. Bentar lagi aja udah siap dihidangkan. Bang Andre ada yang mau nanya sama kita nih. Nggak tahu sih pertanyaannya apa. Coba kita lihat. Bang Andre, Teh Hesti, aku Ami. Besok aku mau kondangan nih. Boleh minta rekomendasi treatment kecantikan yang kece-kece nggak? Kayak alis gitu atau salon. Makasih. Nanti kita bahas lagi ya. Oke. Soal beauty ya. Jangan kemana-mana, tetap di pagi. Semangat.